Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya, berjumpa kembali dengan saya Cak Man di acara kita ngobrol pagi santai bareng saya. Kali ini kita temanya berbeda rekan-rekan ya. Kita hari ini membicarakan masalah OPA. Masalah OPA. Mungkin banyak yang udah tahu OPA itu apa? Operator Personal Assistant kalau nggak salah ya. Nanti saya nanya juga sama ahlinya nih, rekan-rekan dari PAMA ABKL yang sudah berpengalaman banyak menggunakan OPA ini. Ya, hadir di tengah kita, saya perkenalkan dulu, ini ada komandannya ini, Pak Erik. Namanya Erik Enrico. Gimana kabarnya Pak Erik? Alhamdulillah. Ya, suaranya enggak apa-apa, nanti sambil diatur. Kemudian ada juga rekan-rekan ini pelaku sejarah atau yang memakai langsung. Ada Mas Dery sama Mas Ponco. Apa kabar Mas Dery sama Mas Ponco? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat ya. Oke, terima kasih. Nanti kita sharing-sharing ya teman-teman, untuk rekan-rekan semuanya yang nonton video kita, baik di IG Hotel Pama Persada dan juga di Rambi Komandan, serta nanti di video channel YouTube Cak Man. Rekan-rekan semuanya, bagi yang nonton di IG, kalau ada pertanyaan silakan aja di chat langsung, ditanyakan, ketik, nanti saya bacakan, saya sampaikan langsung ke narasumbernya yang para ahlinya ini, rekan-rekan tentang OPA. Nah, ngomong-ngomong OPA ini kalau nggak salah udah 2 tahunan ya, udah 2 tahun jalan ya Pak Eri, atau lebih ya. Itu kalau dibilang dulu itu pas implementasi itu, saya nanya ke ini dulu lah, ke teman-teman Mas Ponco sama Mas Dery lah, sebagai implementator ya, sebagai yang menggunakan. Itu gimana rasanya dulu pada saat memakai OPA itu Mas Dery? Di tangan itu kan setahu saya pakai jam gitu kan ya, pakai jam. Itu makainya rasanya kan, kalau orang pakai jam terus itu kadang gatel atau itu rasanya gimana awal-awal pakai jam tangan OPA? Ya awal-awalnya ya kaget sih Pak, kan biasanya kita menggunakan jam tangan ini untuk jalan gitu Pak ya. Untuk sekarang kan jam ini kita pergunakan untuk tidur gitu. Jadi ini hal baru nih bagi saya nih. Jadi ya awal-awalnya yang merasa aneh lah gitu. Nah, jadi ya sama biasa sih, karena kebetulan jamnya juga nyaman gitu. Oh, karena jamnya nyaman, akhirnya terbiasa. Ya, ringan juga. Pernah sampai gatal-gatal gitu nggak Mas Ponco? Mas Dery, gatal-gatal? Pernah Pak, pernah. Waktu itu pada saat saya dapat yang gelangnya ini yang terbuat dari kulit Pak. Kan kemarin ada yang pembagian jamnya ini terdapat dari kulit. Itu yang dari kulit itu kalau misalnya kena air itu lembab Pak. Kalau kita berkeringat lembab, itu yang membuat itu gatal atau iritasi di tangan. Iya. Makanya sekarang sudah diganti sama yang karet Pak. Sempet gatal ya. Terus diganti dengan karet. Karena dia lembab Pak. Oh, lembab. Selain itu ada yang lain nggak, tangan atau apa, peredaran darah nggak lancar atau kram sampai kakinya kaku itu? Oh ya enggak sih Pak, itu mungkin karena kekencangan aja kali, nggak ada sih. Kalau saya nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau Mas Ponco juga nggak ada ya pengalaman gitu ya? Orang kalau saya sendiri ya karena terlalu kurus Pak, ini udah dikumpulin aja masih longgar. karena nggak ada dagingnya kalau Mas Ponco itu. Nah, ngomong-ngomong, kalau itu kan harus dipakai terus tuh, ya kan? Saya nggak tahu, makainya itu 24 jam 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun, atau gimana prosedur makainya kalau opanya jamnya? Izin jawab ya. Ya langsung aja, nggak usah izin, kayak ini aja. Enggak, kali aja yang ditanya Mas Dery gitu loh. Apa namanya, ini kan kalau dilihat dari secara fungsionalnya kan cuma mendapatkan jam tidur kita Pak. Ya. Jadi makanya ya pas tidur aja, nggak usah dipakai 24 jam itu nggak perlu. Jadi kalau kita mau tidur aja, dan kalau tidur pas rest time dipakainya terus itu karena kita kan kalau rest time
rest time kita kan sejam nih, kan Ya. lumayan nih 2 tabung buat besok gitu. Cuman kalau nggak dipakai, kalau rest time aja sejam kan kita lupa tuh, makanya dipakai terus. Ya, berarti makanya itu waktu tidur malam gitu ya. Kalau pas pagi lah, berarti tidur malam tentunya ya. Ya. Di mes atau di Kalau rumah. tidur, Ya. ya. Terus kalau pas rest time, pas tidur juga dipakai. Tapi karena takut lupa akhirnya dipakai terus gitu ya. Ya. Gitu, Pak. Oke, berarti kalau biasa-biasa misalkan makan itu sebenarnya nggak perlu dipakai ya. Sarapan, Nggak perlu. sholat itu nggak perlu dipakai ya. Nggak perlu, Pak. Itu Nggak perlu dipakai. kan di luar dari fungsinya. Kan kita cuma butuh data tidurnya itu aja, Pak. Jadi tidak itu aja. Oke, aku nanya ke komandannya nih, Pak Eri. Sebenarnya kalau aturan ke teman-teman tuh makainya itu kapan Mas Eri? Atau yang disampaikan Mas Ponco sama Mas Dery itu udah sesuai ya? Jadi yang penting pada saat tidur dan istirahat. Jadi selain itu sebenarnya nggak wajib pakai gitu, Mas Eri. Ya, baik Cak Man. Jadi sebenarnya kalau untuk prosedur pemakaian wearable OPA ini, wearable OPA yang memang fungsinya itu adalah untuk mendeteksi real time jam tidurnya rekan-rekan operator gitu. Ya. Rekan-rekan operator. Jadi tapi kan memang ya kalau kita sih menyarankan teman-teman agar memang pemakaian jam ini selalu konsisten dan tidak terjadi kelupaan pemakaian gitu. Ya, ya kebanyakan teman-teman sih hari-hari dia pakai Pak, hari-hari pakai ya paling jamnya ini dibuka di saat memang dia mandi. Ya, tapi kan memang ada teman-teman pun yang memang risih di saat memang dia beraktivitas gitu. Ya makanya di saat beraktivitas pun ada beberapa rekan operator yang memang secara pemakaiannya pun juga agak dilonggarkan gitu, karena memang nanti akan mengganggu di saat memang mereka mancam. Ya, Ya, kalau longgar tetapi itu, perlu diketahui longgar itu ini ya, Pak Eri ya? rekan-rekan semua Nggak ngaruh ke- bahwasanya nggak ngaruh ke hasilnya ya kalau longgar itu ya, Pak Eri ya? ya gimana, Cak Man? Kalau longgar itu nggak ngaruh ke hasilnya ya, hasil deteksi Ya. ini. Ya makanya tadi yang saya bilang Pak, dibikin longgar itu memang di saat memang dia tuh bekerja, bukan di saat tidur gitu. Jadi di saat memang mereka tidur ya menyesuaikan dengan standar yang ada gitu. Dan tetapi perlu diketahui juga bahwasanya wearable OPA ini tahan air Pak, tahan air. Di saat memang rekan-rekan mau pakai di saat memang wudhu pun, mandi pun sebenarnya nggak masalah kayak gitu. Jadi tapi di saat memang rekan-rekan merasa itu kurang nyaman, ya wes nggak apa-apa, itu dibuka. Tetapi perlu diketahui bahwasanya untuk mendapatkan grafik tidur yang memang efektif, kita nilai ya efektif, itu jam ini harus kita pakai 1 jam sebelum rekan-rekan tidur gitu. Ya karena terkadang di saat memang mau tidur aja nih dipakai gitu, mau tidur dipakai. Kadang-kadang memang ada grafik-grafik yang memang dirasa anomali gitu. Ya makanya minimal 1 jam sebelum rekan-rekan tidur. Gitu, Pak. Tapi sebenarnya kalau untuk jalan pun nggak masalah Pak. Untuk jalan pun juga nggak masalah nih dipakai gitu kan sebagai gaya-gayaan. Gitu. Gaya-gayaan ya. Iya, Asalkan sebagai nggak hilang. gaya-gayaan. Asalkan nggak hilang, Pak Eri. Ya Oke. asalkan nggak hilang. Iya. Ya berarti pemakaiannya lebih fleksibel lah, intinya tadi sampaikan juga teman-teman pada saat tidur yang penting dan dipakainya sesuai standar. Kalau di luar itu mau dipakai atau enggak dilonggarkan silakan. Buat mandi juga tahan air, buat jalan-jalan juga nggak apa-apa. Tapi kalau hilang gimana Pak Eri? Kalau pernah nggak teman-teman di sana hilang gitu? Ya hilang, rusak atau apa gitu, pernah nggak Pak Eri? Ada. Jadi seperti ini Pak Firman. Nanti karena memang jam ini kan memang bisa dibilang nyaman di tangan lah ya, nyaman di tangan. Jadi merasa kita itu nggak pakai apa-apa gitu. Di saat memang kita udah konsisten pakai. Di saat memang dan kalau kita berdasarkan standar yang ada bahwa jam ini diibaratkan APD-nya rekan-rekan operator lah ya, dengan masa pakai sekitar 2 tahun. Di saat memang ada kerusakan yang memang berhubungan dengan gara-gara si operatornya kayak gitu, otomatis ya akan kita potong berdasarkan prosedurnya APD kayak gitu. Tapi ataupun di saat memang jamnya ini hilang, ada terkadang memang jamnya ini hilang Pak.
Tetapi perusahaan tambang manapun gitu tahu bahwasanya yang biasa pakai OPA ini adalah PAMA ABKL gitu. Ya. Ya salah satu contoh di saat memang teman-teman mau naik bis nih, tiba-tiba jamnya itu jatuh gitu. Betul ya. Akhirnya ketemu nih sama operator Buma. Dia tahu tuh bawahnya itu adalah punyanya teman-teman ABK PAMA gitu. Dikembalikan ataupun memang kadang-kadang terjatuh di bis kayak gitu. Atau kayak Derry sering nih. Udah 2 kali lah kalau saya rasa itu kadang-kadang hilang jamnya gitu. Tapi selama ini ketemu terus Pak, karena memang orang-orang tahu bahwasannya yang punya jam ini adalah PAMA gitu Pak. Oke. Ya intinya karena itu APD buat rekan-rekan, jadi harus tanggung jawab ya. Harus tanggung jawab meskipun udah banyak yang tahu kalau OPA ini punyanya PAMA, nanti balik sendiri gitu. Balik sendiri. Ini satu menarik juga sebenarnya kalau tidak ada kontraktor lain yang pakai, hanya kita, sehingga pasti kembali kayak inilah, kayak kartu ATM itu ya, kartu ATM Mandiri ya, nanti baliknya ke Mandiri gitu, ke bank Mandirinya. Oke, saya kembali ke ini nih, ke Mas Ponco sama Mas Dery. Mas Ponco ini kan di mes ya, kalau Mas Dery itu di luar mes ya, di luar ya Mas ya, nggak keluarga lah ya. Yang Mas Dery kalau di rumah itu sampean pakai jam terus, itu tanggapan istri sampean gimana? Atau anak-anak gitu, udah punya anak, nanti dipakai anaknya, punya ayah bagus nanti dipakai gitu. Karena ada teman saya itu kalau jam ayahnya bagus tuh diambil sama anaknya juga. Kalau Mas Dery? Salah satunya sih saya ya pasti kan mereka seneng lah melihat ya jamnya memang lucu sih, apalagi kan gelangnya warna-warni nih Pak ya. Jadi pastilah kadang-kadang kalau saya sih terutama pada saat mandi saya nggak pakai nih. Nah itu biasa sih dipegang sama dia, tapi ya nggak sampai dipakai Pak. Kebetulan anak-anak saya masih kecil-kecil nih, nggak bisa dia pakai, cuma bisa dipegang-pegang aja gitu. Cuman kalau tanggapan keluarga pada saat awal saya menggunakan ya kurang lebih sama sih Pak, kaget juga nih, kok tidur pakai jam nih ya, gitu-gitu sih Pak. Jadi saya jelasin ke keluarga bahwa ada perlunya, ada fungsinya gitu Pak. Ya, ada fungsinya. Siap, ada fungsinya. Jadi ya seperti biasa lah ya, kayak tadi katakan Pak Erik pakai jam tangan biasa karena nyaman ya nggak ada yang beda gitu ya, nggak ada yang beda. Nyaman. Tapi kayak rasa betul kata Pak Erik sih, rasa nggak pakai, jadi kadang-kadang sampai terlepas di tempat makan atau di bis ya kita nggak ngerasa Pak. Tahu-tahu ada teman WA nih, jam siapa nih yang hilang gitu. Atau teman-teman tahu nih Pak. Memang gampang lepas gitu kan, Mas Dery? Sebetulnya nggak gampang lepas sih Pak, cuman dia kan cuman cantol-cantolan gitu Pak. Apa ya bahasanya? Cantolan ya Pak ya. Itu kan kalau terlalu lama kita pakai mengendur Pak. Apa kekuatan lubangnya itu lama-lama melebar. Jadi lepas lah gitu Pak. Ya udahlah, istilahnya pokoknya gampang kendor lubangnya sehingga ya kalau pemakaian dalam jangka panjang mengendur Pak. Ya itu kan udah lama juga tuh, supaya nggak gampang lepas gimana? Nah itu kalau memang udah longgar Pak, maksudnya itu tim OTD pun atau yang sudah apa itu juga bersedia mengganti Pak. Jadi emang udah longgar nih, gampang lepas nih. Nah kita boleh kok kita ganti gelangnya itu. Jadi disediain. Ya, jadi memang kan longgar itu pemakaian gitu ya. Berarti bisa diganti gelangnya aja ya. Ya, berarti kalau sudah longgar, pertama minta ganti, yang kedua ya sesekali dilihat gitu ya, sesekali dicek masih ada nggak gitu. Tapi yang penting tadi itu. Nah, iya. Yang tadi itu teman-temannya dikasih tahu semua bahwa ini punya Dery itu. Ada namanya nggak? Pergelangan. Untuk nama sih nggak ada Pak, cuman teman-teman tuh biasanya tuh ada share misalnya menemukan jam, ini jam siapa nih. Sudah seperti itu, kebetulan saya lihat di tangan saya, ternyata jam saya Pak. Jadi saya menemukan, tanpa saya sadar jam saya ditemukan teman saya tuh. Jadi ya, betul sih kata Perik, untuk kali pertama jamnya alhamdulillah masih ketemu Pak. Yang keduanya saking nggak ngerasanya udah nggak ketemu Pak. Jadi saya kebetulan ganti baru Pak.
Berarti orang-orang nanti apal tuh. Kalau hilang, kalau ada jam nih punyanya Derry, sering lepas gitu ya. Jangan-jangan karena sering lepas gitu Pak ya. Iya, iya. Ya, tapi itu ya. Jadi teman-teman juga di manajemen difasilitasi untuk diganti gelasnya kalau udah longgar. Terus teman-teman operator sendiri ya sering-sering ngecek gitu ya. Sering-sering ngecek apakah masih ada di tangan. Kalau tangan kanan kiri terserah ya. Kanan dan kiri itu terserah. Dipakai di kanan atau kiri. Bisa. Oh, terserah ya. Ya tergantung mana yang gede gitu ya, Ponco ya. Kalau kanan kiri mana yang gede. Saya kanan kiri sama nih Pak. Oh, sama. Aja loh. Iya. Oke, ini kembali ke Pak Erik. Pak Erik, kalau dari sisi pengawasan ini, kan tadi ada yang lepas, ada sebagainya, gitu. Kalau dari sisi pengawasan, Pak Erik kan sebagai PSI pengawasan OPS, tahu saya. Itu kendalanya apa? Supaya teman-teman tuh konsisten make, kemudian konsisten tadi ngecek sampai nggak hilang, gitu. Seperti apa Mas Erik? Atau ada kendala apa gitu? Ya, silakan. Ya kalau dari segi produk sih Pak, kalau dari segi produk ya memang jenis strap yang dipakai teman-teman itu memang adalah bawaan. Adalah bawaan yang memang dia itu cuma dalam bentuk cantolan. Dan terkadang memang di saat memang nyangkut di mana gitu, nyangkut ya. Kadang-kadang tuh terlepas. Dan terkadang kalau memang belum ditemukan, kita nyarinya tuh via Bluetooth Pak. Jadi via Bluetooth. Jadi kita pun sebenarnya bisa nyari kalau di sekitaran ya, contoh jamnya ini hilang di sekitar rumah nih gitu, di sekitar rumah. Kita sebenarnya bisa aja tuh nyari via Bluetooth. Di saat memang di Bluetoothnya itu muncul, berarti memang adanya cuma di sekitaran gitu. Dan sebenarnya antara jam dengan HP ini ada connecting kayak gitu. Bisa kita konekkan Pak. Ya tetapi kan memang di saat memang jam kita yang hilang kayak gitu, kita cek, kita konekkan dengan HP kita, minimal ada getaran lah, ada getarannya gitu. Ataupun memang HP kita yang hilang nih. Kalau HP kita yang hilang, kita konekkan dengan jam kita, itu ada suara yang terdengar lah. Bisa kita cari. Nah, begitu juga nanti di saat memang ada kerusakan dari segi strap ataupun memang wearable-nya ini. Ya memang kita udah siap sedia juga Pak, jangan sampai nanti di saat memang ada kerusakan di produk kita gitu atau di strapnya lah, karena memang biasanya ini strapnya ini adalah karena ada kelonggaran tadi yang seperti disampaikan oleh rekan-rekan, atau memang ada putus gitu, ya karena memang ini dari karet Pak ya. Dari karet. Dan sekarang pun kan rata-rata kan operator kita ini anak-anak milenial ya, ya kadang-kadang memang mereka pun juga bisa beli sendiri di luar yang memang dirasa lebih trendy lah ya, lebih trendy ya kalau ini kan memang bawaan Pak, yang tergantung dari rekan-rekannya aja. Jadi kalau memang mau lebih gaya gitu kan, bisa aja tuh dia beli sendiri di luar gitu ya. Kalau dari scheduling atau ada ini kayak inspeksi rutin itu, dicek semuanya baris, dicek gitu, atau ada yang tersistem, yang sudah dibikin tersistem gitu, sehingga teman-teman tuh ketahuan, oh si ini bulan ini nih Derry nih yang sering lepas, sering hilang gitu, atau oh aman bulan ini. Itu ada program seperti itu Pak Derry? Jadi sebenarnya Pak, kalau kita ngomong di saat memang ada si operator statusnya itu tidak upload jam tidur gitu, tidak upload jam tidur, ya terkait kalau teman-teman sih biasanya itu selalu melapor kita gitu kan, oh Pak saya tidak bisa upload karena memang jam saya ini ada permasalahan nih gitu, atau memang di saat memang ada hilang di database kita juga Pak, kita juga punya catatan khusus di saat memang ada kerusakan ataupun penggantian gitu, karena memang untuk sementara produk ini, wearable kita ini memang masih tersimpan di kita di OTD kayak gitu ya. Di saat memang ada kerusakan ataupun memang ada penggantian, secara data ada di kita gitu. Dan salah satu mensiasati biar ini nggak hilang gitu. Contoh, di saat memang teman-teman mau cuti nih gitu, mau cuti, karena memang sebenarnya kan OPA ini udah mulai dari ABK itu di tahun 2017 Pak.
Kita udah trial tuh di tahun 2017 dengan menggunakan vendor kita Databoot gitu. Tapi karena memang ada apa namanya experience lisensi gitu kan, ya akhirnya itu kita perbarui di tahun 2019 dan baru go live di ABKL ke rekan-rekan operator itu adalah di bulan September lah di tahun 2019. Semua operator kita udah memakai gelang OPA gitu. Yeah. Dan salah satu prosedur untuk mensiasati agar ini nggak hilang gitu. Kadang-kadang teman-teman pernah tuh kita oh ini jam ini boleh loh dibawa cuti gitu contoh gitu. Yeah. Terkadang yang repotnya itu adalah dia cuti ke Jawa nih, ketinggalan di rumah. Repot Pak. Iya. Repot ya makanya prosedur kita adalah di saat memang rekan-rekan itu mau cuti, itu gelang itu dikembalikan ke kita. Gitu. Oh. Dan itu pun kita ada kode-kode khusus yang memang akan kita berikan ke HP-nya rekan-rekan operator untuk apa namanya sebagai notifikasi lah ya, bahwasanya rekan-rekan itu statusnya itu cuti gitu. Dan nantinya itu rebel ataupun jamnya akan kita kembalikan ke operator di saat mereka balik cuti Pak. Seperti itu. Oke, berarti kontrolnya tadi ya pakai database sistem dan juga upload di jam tidur itu ketahuan nanti siapa yang nggak upload. Dan kalau cuti dititipin mungkin ya, dititipin ke OTD, terus nanti pada saat dia balik nanti diambil pada saat datang cuti gitu ya. Ini terus saya baru tahu ini ada kode notifikasi. Kalau melihat statusnya Pak Erik itu ada kode, itu berarti kode notifikasi ya. Kode apa itu? Yang biasanya bukan share itu kan? Kalau kode-kode yang biasa Bapak lihat di story-nya saya ataupun story-nya rekan-rekan operator ataupun instruktur GL itu ada maintenance Pak. Maintenance. Jadi kode maintenance. Jadi memang kebetulan jam kita ini kita maintain setiap 1 bulan sekali Pak. Biasanya itu setiap tanggal 4 setiap bulannya gitu. Jadi setiap tanggal 4 rekan-rekan itu di saat memang dia mau upload nanti otomatis akan keluar tuh kode maintenance. Jadi di saat memang kode maintenance itu belum dimasukkan oleh rekan-rekan operator otomatis tidak bakalan bisa upload. Dan kode maintenance itu pun juga bisa dilakukan secara mandiri kok oleh rekan-rekan operator dan itu pun juga tidak butuh waktu yang lama gitu. Dan semua operator udah paham lah bahwasanya setiap tanggal 4 itu ada kode yang memang harus dimasukkan gitu. Dan untuk fungsi kode sendiri Pak sebenarnya untuk apa namanya ya mensinkronisasi lagi lah gitu. Jadi setiap bulan itu kita sinkronkan lagi antara jam dengan HP-nya rekan-rekan operator gitu. Itu pun juga bisa lakukan secara mandiri. Oh siap, baru paham juga. Berarti kode itu kode maintenance ya, supaya sinkron kembali. Kode maintenance. Oke. Nah ini banyak banget yang baru saya tahu juga ini tentang OPA, terutama maintenance tadi. Oke, kembali ke Mas Dery dan juga Mas Ponco. Tadi ada Pak Erik menyampaikan ada upload ya, di-upload ke sistem itu. Itu cara nguploadnya gimana? Ada kesusahan nggak? Upload jam tidur. Biasanya seperti apa? Kalau di luar mes sama di dalam mes lah. Ini bisa cerita, ada yang beda nggak? Silakan. Yang di mes. Kalau di mes Pak, upload itu tuh paling kendalanya lebih ke sinyalnya sih Pak. Sinyalnya, jadi kita kan perlu sinyal tuh tetap harus ada sinyal tuh upload itu. Jadi kalau misalnya sinyalnya itu jelek ya udah kita kesusahan pasti itu. Sorry, nguploadnya itu manual atau langsung dengan HP-nya gitu atau gimana caranya? HP Pak, dari HP. Dari HP. Ini berarti ibaratnya jam ini gimana Pak? Ya, berarti HP sama jamnya itu dideketin gitu aja ya, pokoknya ada sinyal gitu. Iya, dideketin. Kalau mau upload itu kan kita harus connect dulu nih, Bluetooth-nya itu harus connect dulu. Nah, sebenarnya kalau dibilang tuh jam ini yang penting jam itu dekat sama HP lah. Jadi jam ini nggak kita apa-apain, nggak perlu diutak-utak lah, nggak perlu diutak-atik apa. Yang penting kita pegang HP-nya itu yang udah dihubungin, kita sudah connect, upload dan sinyalnya bagus. Yang penting sinyalnya bagus dulu nih. Kalau nggak bagus ya udah nggak bisa upload. Itu kapan biasanya sampean upload jam berapa? Sebelum berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja ya. Bangun tidur langsung atau udah mandi, udah pakaian rapi baru upload atau seperti apa? Udah pakaian rapi, kalau saya biasanya udah pakaian rapi, udah siap kerja baru upload. Oh, udah siap kerja berarti itu. Jam berangkat itu kan bisa sambil upload sama absen. Oke, bisa upload sama absen baru ke bus itu. Kalau Mas Dery yang di rumah atau di luar mes
Kalau saya Pak sebaliknya Pak. Kalau saya setiap saya ini udah terbiasa nih menggunakan jam nih kurang lebih 20 tahun. Jadi 2 tahun salah. Maaf Pak. Jadi 2 tahun. Jadi kebiasaan saya ini Pak, setiap saya bangun tidur mau shift 1 mau shift 2, setelah saya bangun saya pastikan saya upload dulu Pak. Saya pastikan dulu grafik tidur saya aman, baru saya mandi atau siap-siap kerja. Karena misalnya ada terdapat grafik kita yang apa ya Pak ya, yang tidak sesuai, atau misalnya kita tidurnya ngelindur terus terekod aktivitas di tengah tidur, itu biasanya saya konsultasikan dulu ke Pak Erik nih gimana nih Pak gitu. Jadi baru saya baru saya siap-siap, soalnya kalau jam tidur kita kurang Pak, itu kita kan juga tidak untuk masuk kerja, tidak diperbolehkan masuk kerja. Makanya saya pastikan dulu jam tidur saya tercukupin dulu nih Pak, baru saya kemas-kemas untuk berangkat kerja. Oke. Jadi kalau Mas Dery bangun tidur langsung cek HP ya, langsung cek HP, cek Langsung cek HP Pak. Itu aktivitas saya sekarang ini seperti itu Pak. Kebiasaan saya seperti itu. Oke, mungkin itu bedanya yang punya istri apa Saya sama bukan pastikan, gitu loh Pak. saya pastikan jam tidur saya aman dulu gitu Pak. Iya, berarti sampean lebih mentingin jam tangan daripada istri itu. Takutnya nanti istrinya hilang, tapi jam tangannya ada. Iya. Enggak, ini bercanda. Ya intinya Ya. kalau uploadnya tadi bedanya di situ ya. Cuma dua-duanya sama lah ya. Dua-duanya intinya Ya, dua-duanya sama Pak, dilakukan sebelum berangkat kerja sama sebelum Pak. berangkat kerja. Iya, sebelum berangkat kerja betul. Nah, dari yang dilakukan teman-teman ini kan selama beberapa tahun, 2 tahun lah ya, itu ada manfaat yang diambil nggak atau apa ya? Yang signifikan. Kalau dulu kan kita cek verti kan harus inget-inget jam tidur, kemudian dilaporin gitu. Nah, kalau dengan jam tangan ini ada manfaat nggak sih, atau malah ya sama aja sebenarnya gitu kan, sama-sama ngecek verti gitu, ngapain pakai jam itu? Ada beda yang signifikan nggak? Nah, Ini kalau jujur dari- ya, ini harus jujur ya. Jujur dong Pak. Jujur Jujur. kata jujur. Jujur cari nih Pak. Iya. Kalau dari segi cek fatigue ya Pak, cek fatigue itu sebenarnya kan kita udah kelihatan nih, dari kita upload kita fatigue apa enggak itu udah kelihatan. Jadi sebenarnya dilakukan cek fatigue pun sebenarnya juga itu penting sih dilakukan, tetap masih perlu dilakukan cek fatigue di lapangan. Cuman kita udah tahu lebih dini nih, ini orang nih bakalan fatigue atau enggak nih gitu loh. Yang kedua, kita lebih punya tanggung jawab nih Pak. Ya. Punya tanggung jawab, kita harus punya jam tidur yang cukup nih biar besok bisa kerja. Boleh kerja, intinya boleh kerja gitu loh Pak. Diizinkan untuk bekerja, kita harus memikirkan istirahat saya harus cukup nih. Nggak melulu yang harus begadang. Kalau dulu kan kita emang udah overconfident dengan yang sebelum ada apa ya, mau tidur berapa jam pun yang penting besok saya berangkat kerja, udah gitu aja. Ya. Pokoknya kalau dulu berangkat kerja nanti ngisinya atas dasar ingatan ya. Kalau sekarang lebih confident ya, lebih pede lah gitu Iya. dengan hasil yang di jam tangan. Kalau Mas Dery, ada manfaat nggak yang sampean ambil dengan jam tangan ini? Dengan OPA? Kalau manfaatnya sih ya kurang lebih seperti Mas Ponco tadi, cuman ya saya sih ngerasa dengan adanya jam ini Pak, saya lebih care sama kualitas tidur saya sih. Oh iya. Jadi saya itu gimana Pak ya, kalau dulu mindset saya itu asal ada tidur boleh kerja nih. Ya, jadi misalnya dulu tuh pemikiran saya, mindset saya tuh asal ada tidur, kerja aman nih karena sudah ada istirahat gitu. Nah, semenjak adanya jam ini saya lebih care nih sama kualitas tidur saya harus mencapai jam segini nih biar saya tuh besok fit dalam bekerja gitu loh Pak. Sedangkan dulu sebelum ada ini ya tidurnya bisa bilang agak larut-larut. Berarti biar tahu kualitas kualitas tidurnya. Terutama tadi ya, kalau tadi kan diceritain Mas Dery kalau ngelindur gitu. Ngelindur. Ngelindur Berarti soalnya sampean punya cerita ini, pernah ngelindur terus tercatat apa di jam tangannya itu? ya, saya pernah punya cerita itu, saya pernah terdapat aktivitas di tengah tidur, Pak. Makanya saya konsultasikan sama Pak Erik, kata Pak Erik jangan-jangan ngelindur nih.
Soalnya saya aktivitasnya itu di tengah, bener-bener di tengah tidur pas sekitar jam 1 malam gitu. Wah, jadi saya dianggap aktivitas apa nih? Gitu, Pak. Jadi Tapi aku kalau giling deh. bawa keluarga kan nggak apa-apa Mas Dery. Kalau aktivitas malam bawa keluarga kan nggak apa-apa juga kan? Nah, ya, cuma ya itu Pak. Awal itu karena gimana Pak ya? Di saat kita terbangun, Mbak, jangankan kita melakukan aktivitas, kita terbangun aja jam ini merepot kita nih Oh, terbangun gitu Pak. iya, iya. Boro-boro melakukan aktivitas kita terbangun aja tuh terekod gitu loh Pak. Beraktivitas. Wah, berarti ya. Oh, iya. saya kerjain. Tercatat beraktivitas ya. Ya, tercatat grafik yang tidak wajar di tengah tidur lah Pak. Nah. Ini tidur Pak. Ya. Kok jam 1 malam kok malah beraktivitas? Jam 1 malam Pak, jam Berarti 1 kalau- malam. Itu pernah betul-betul saya alamin, saya pernah konsultasikan sama Pak Erik. Solusinya gimana kalau ada hal seperti itu, Mas Dery? Ya solusinya ya itu tadi Pak, itu kan setelah kita bangun di tengah malam itu kan Pak berdampak nih Pak sama grafik jam tidur kita, menjadi faktor pengurang di jam tidur produktif kita kan Pak. Ya. Makanya semenjak kejadian yang seperti itu tuh, makanya saya sekarang di saat saya bangun, saya pastikan dulu Pak jam tidur saya ini tercukupin enggak, grafiknya full tidur enggak gitu Pak. Kan kalau biasanya tuh di grafiknya itu di tengah-tengah tuh kalau ada warna kuning itu kita tandanya melakukan aktivitas tuh Pak. Makanya selalu saya sekarang setiap bangun tidur saya pastikan dulu jam tidurnya saya aman gitu Pak. Baru saya kemas-kemas untuk berangkat kerja sih biasanya gitu. Siap. Berarti kalau misalkan tengah malam itu ada aktivitas ya, anggaplah 10 Ya. sampai 30 menit. Berarti nanti pokoknya dalam satu hari itu jamnya cukup gitu ya, meskipun di tengah-tengah ada kuningnya gitu ya. Yang terekod kan seperti itu. Misalkan itu masih tercukupi dari target jam tidurnya itu nggak masalah Pak, di tengah-tengah biarpun ada aktivitas lah ya. Ya, Kecuali aktivitasnya sampai 2 jam sampai mengurangi sampai bikin fatigue lah ya Pak, intinya Nah, iya, bikin betul. fatigue itu yang jadi masalah. Nah, iya. Ya. Makanya pokoknya kalau di tengah-tengah itu nggak sampai mengurangi jam total target tidurnya sih nggak masalah ya Mas Ponco ya. Tidak masalah. Misalkan tengah malam kebangun kencing kan nggak masalah juga kan, paling kencing cuma 10 Nah, menit. apa juga Pak ya. Nah, kecuali setengah malam tiba-tiba nyari bakso keliling ke Samarinda, nah itu kan yang ya nggak boleh itu. Malam. Iya. Iya. Itu ya manfaat yang didapatkan teman-teman. Terus yang dirasakan teman-teman terhadap support dari manajemen lah ya, atau ya manajemen PAMA khususnya, supaya teman-teman ini konsisten pakai, itu apa yang dirasakan? Yang diberikan oleh manajemen sehingga teman-teman tuh memakai wearable ini itu konsisten tuh. Kalau setahu saya gitu ya, namanya orang sesuatu dari yang belum pernah pakai menjadi pakai sampai sekarang teman-teman udah merasa nyaman dan sebagainya, itu kan ada tahapan ya teman-teman ya. Dulu kalau di awal mungkin tadi ngerasa gatal, ngerasa risih, apalagi sering hilang dan banyak masalah itu, akhirnya sekarang jadi bisa diatasi. Itu yang dirasakan teman-teman dari manajemen supportnya apa yang benar-benar dirasakan oleh rekan-rekan di operator. Siapa dulu? Ini tak tunjuk aja lah biar nggak bertengkar dulu ya, Mas Dery, silakan Mas Dery. Apa ya? Kendalanya gitu nggak Pak ya? Kendalanya gitu. Hah? Oh ya Mas Ponco dulu lah, malah Mas Ponco yang Nah, apa yang di kurang mendengar saya Pak, kurang mendengar. Kalau Ponco itu Pak, kurang mendengar saya. kalau Ya, di ya. awal-awal ya Pak, ya awal-awal disuruh pakai itu memang banyak penolakan Pak, banyak banget penolakan yang ini apa sih kok kayaknya ganggu banget lah, tidur aja diawasin nih, Ya. tidur aja diawasin, masih disuruh masih ngurusin kerjaan lah intinya gitu loh. Ini kita tuh udah pulang kerja loh, ngapain ini dulu awalnya memang banyak penolakan kayak gitu. Di luar pun yang berkeluarga itu pasti banyak lagi Pak, beda lagi, lebih signifikan lagi penolakannya gitu kan. Nah pada akhirnya terus digembleng terus, maksudnya ayolah pakailah orang yang mencontohkan, maksudnya yang mencontohkan itu pada DL pun juga disuruh pakai, instruktur juga pakai. Kita yang ibaratnya kita yang yang mengoperasikan alat lah, kita itu di ujung tombaknya lah. Masa nggak mau sih gitu loh. Mereka yang nyuruh aja mencontohkan pakai nih, ayolah gitu. Jadi pada akhirnya pun ya
berjalannya dengan waktu mereka kambing itu juga dulu ada, mohon maaf ya, Uda dan Pak Tommy, ada ultimatum yang diberikan ini. Ibaratnya bukan ultimatum yang ibaratnya kayak sebenarnya itu untuk menggebrak biar mau pakai aja itu loh Pak. Maksud saya sih kayak gitu. Untuk pancingan ya. Artinya teman-teman GL instruktur yang nggak ngoperasin alat suruh pakai dulu di awal-awal ya, supaya teman-teman itu pakai ya. Sampai ada ultimatum kayak kemerdekaan aja, ultimatum apa ya, woro-woro lah ya. Jadi memang pimpinnya manajemen itu sangat benar-benar kuat ke rekan-rekan di lapangan ya, teman-teman operator khususnya, diingetin terus tanpa bosan gitu ya. Mungkin tadi akhirnya manfaat yang disampaikan oleh Mas Ponco dan Mas Dery yang sekarang ini yang dirasakan secara kualitas tidur gitu ya, kemudian rasa tanggung jawab terhadap dirinya akhirnya muncul gitu, supaya ya kembali lagi supaya kualitas tidur kita tercukupi, jam tidur kita tercukupi gitu ya. Lagi pula kan kita dunia kan udah generasi milenial nih Pak, nggak mungkin kita itu nggak pegang HP nih. Iya betul Ya kan, masa kita udah difasilitasi ini tuh, udah dikonekin HP, di ibaratnya kita tinggal pakai aja nih. Masa nanti nggak bisa sih? Padahal HP dipegang tiap jam, tiap hari, bahkan ke kamar mandi aja dibawa kadang gitu loh. Masa nggak bisa sih? Kasarannya kayak gitu Pak. Iya. Nah, Mas Dery, Mas Ponco, kalau dulu yang dirasakan tuh tadi kan dibilang Mas Ponco ada penolakan ya. Selain nggak nyaman, selain diawasi, bentuk penolakan apa dulu yang dilakukan teman-teman operator? Nggak make, jamnya dibuang atau sengaja dihilangin tuh hal-hal semacam itu ada Pak, beberapa oknum ada. Bentuk penolakan seperti apa yang dulu? Ya ada beberapa oknum yang kayak gitu Pak. Emang ya mohon maaf lah ya, ini bukannya kita ngejelekin teman-teman kita sendiri, tapi ada beberapa penolakan yang udahlah nggak usah upload aja gitu, terus ada juga yang ini tuh kita hak kita itu diganggu nih, masa tidur aja di awal, kita tidur itu tanggung jawab kita sendiri gitu loh, mau tidur mau cukup apa enggak, yang penting kan kita besok berangkat kerja masih aman gitu. Ada beberapa yang ini tuh permainan, ada yang bilang seperti itu juga ya. Sebenarnya itu kan orang-orang yang maksudnya gimana ya, itu perlu waktu untuk memahami ini tuh sebenarnya penting juga gitu loh Pak. Ya. Pada akhirnya aku juga mau gitu loh. Ya. Tapi akhirnya sekarang mau juga mereka ya, dengan sadar itu mau juga ya. Iya. Jadi karena sudah jadi kebutuhan nih. Kita kalau sampai nggak tercapai jam tidurnya, kita nggak bisa kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat itu tadi. Yang nggak dapat duit lah, lagi, ya gitu kan? Ya. Iya betul. Betul. Ya intinya memang mungkin karena tadi masa sih tidur aja diawasi itu kan, meskipun nggak diawasi secara kamera gitu, tapi dengan tapi ujung-ujungnya untuk teman-teman operator sendiri ya, karena kalau jam tidurnya nggak tercukupi, kemudian di lapangan nggak bisa kerja gitu kan, ya nggak dapat penghasilan akhirnya. Atau kalau anggaplah dalam tanda kutip berbohong, maksain kerja, maksain nulis yang bagus, tapi akhirnya di lapangan insiden, tanda kutip ya, misalkan lah ya, yang rugi juga teman-teman operator sendiri ya. Akhirnya dengan hal itu tergugah akhirnya memakai dengan benar. Nah ini kita nanya ke komandannya nih, Pak Erik. Jadi teman-teman menyampaikan memang dulu banyak sekali resistensi teman-teman operator sampai diberikan ultimatum. Ini bentuk ultimatum apa yang teman-teman berikan ya, supaya ini kan tadi kalau sampean bilang kan sudah hampir 2 tahun ya, September ke September, panjang, dan memang ya ini bukan sesuatu yang mudah menurut saya. Pasti harus banyak yang dilakukan teman-teman manajemen lah, khususnya PSI-nya dari OTD. Ada trik atau tipsnya nggak supaya rekan-rekan tuh cepat makainya gitu? Kan rekan-rekan udah punya banyak pengalaman panjang juga. Silakan Mas Erik. Oke, Pak Firman. Jadi memang untuk memulai sebuah program baru ini memang bukan sesuatu yang mudah, Pak. Bukan sesuatu yang mudah. Kita memberikan sebuah pandangan yang positif lah ke rekan-rekan operator gitu.
rekan-rekan operator. Memang di saat OPA ini kita luncurkan gitu, memang ada beberapa penolakan lah dari rekan-rekan operator, malahan dari teman-teman GL pun juga ada melakukan penolakan gitu. Jadi tapi kan sekarang saya menganggap bahwasanya OPA ini adalah ya hadiah lah yang diberikan oleh pusat KABKL, karena perlu diketahui bahwasanya secara secara jam tidurnya rekan-rekan operator di ABKL dengan jarak, shift dan jam kerja dan sebagainya kan memang agak susah lah ya untuk mendapatkan jam tidur 7-8 jam gitu. Ya, tapi kan memang sekarang ya gimana caranya kita memberikan memastikan awareness-nya rekan-rekan operator ini, stakeholder kita ini di level positif dulu gitu. Harus memahami dulu apa sih fungsi dan tujuan OPA ini gitu. Dan sebenarnya untuk pemahaman lebih ke rekan-rekan operator ini bukan ke operator saja gitu, malahan kita sampai merambah ke keluarganya gitu. Ya, kita bahkan sampai menemui istri-istrinya operator gitu, ataupun orang tuanya operator jika memang ada rekan-rekan operator ada permasalahan di saat memang kita evaluasi jam tidurnya mereka gitu. Ya, atau memang ini Pak, untuk rekan-rekan yang memang udah lanjut usia lah ya, Kadang memang ada rekan-rekan operator yang menganggap bahwasanya Pak, saya dengan tidur 3 jam aja aman aja kok, aktualnya saya tidak pernah terjadi insiden. Atau memang Pak, saya udah terbiasa loh yang namanya tidur jam 2 malam ataupun jam 1 malam gitu. Jadi tapi kan memang di sini tujuan kita adalah ayo Bapak-bapak semua kita kembali ke cara tidur yang benar gitu. Ya makanya untuk teman-teman yang memang terjadi permasalahan tidur ini, sampai kita mengundang psikolog lah ya, psikiater kayak gitu, biar diberikan arahan kayak gitu. Ya sampai sekarang ini adalah yang sangat ditakuti oleh rekan-rekan operator sekarang adalah bisa memang mereka itu statusnya itu fatigue, tidurnya itu bersebelahan dengan PM gitu. Itu tuh yang memang yang ditakuti oleh rekan-rekan operator. Ya karena memang di sini pun kita ngomongnya itu teknis dan non teknis Pak ya, teknis dan non teknis. Jadi permasalahan dari jam tidur rekan-rekan operator ini ada memang permasalahan teknis maupun non teknis gitu. Bisa memang ngomongnya itu non teknis, otomatis yang bermasalah adalah operatornya. Ya tugas kita lah nantinya itu untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan ini. Ya, atau memang permasalahan teknis gitu, yang memang secara sistem ataupun secara unit kita itu bermasalah nih, dan tugas kita juga untuk memperbaiki. Ya makanya Pak, kita di di ABKL itu punya komando strategis lah ya, komando strategis untuk OPA sendiri Pak. Ada 4 komando yang memang diketuai oleh para dev head. Jadi di project ini Pak bukan projectnya khusus produksi Pak ya, bukan projectnya OTD, tetapi ini adalah project set gitu. Ya makanya di sini pun kita mengikut sertakan departemen-departemen lain ya gitu. Ya contoh kita ada 4 komando strategis Pak yang seperti yang saya sampaikan tadi. Ada yang namanya Yontaifib ya, mungkin bahasa Yontaifib ini mungkin Bapak pernah dengar, ini adalah militer khusus ya lah ya, di angkatan gitu. Kita ada namanya Yontaifib. Yontaifib ini adalah batalion pengintai fit to work mobile gitu, yang memang tugasnya itu adalah memberikan awareness ke rekan-rekan operator, memberikan pandangan-pandangan positif, masukan tujuan dan sebagainya kayak gitu. Ada lagi yang namanya Denjaka gitu. Denjaka ini adalah datasemen penjaga kualitas kerja gitu. Ya fungsinya itu fungsi dari grup ini adalah ya gimana caranya kualitas kerja dari hasil uploadan rekan-rekan operator itu di lapangan itu tidak ada permasalahan gitu. Ada lagi yang namanya Den Bravo. Den Bravo ini adalah datasemen berani lapor validasi OPA. Jadi saya memang ada permasalahan di lapangan. Contoh, di awal shift itu rekan-rekan operator secara uploadan data tidur dia itu tidak bermasalah nih dengan jam tidurnya. Tetapi kan memang ada yang namanya tiba-tiba fatigue kayak gitu. Tiba-tiba fatigue ini adalah tugasnya dari Den Bravo gitu. Ya gimana caranya rekan-rekan operator itu berani untuk lapor berdasarkan hasil dari identifikasi dari gelang OPA-nya.
Ada lagi yang namanya Satgultor gitu. Satuan Penanggulangan Tidur Operator gitu. Satgultor, Satuan Penanggulangan Tidur Operator. Ya mungkin kalau untuk Satgultor ini kita terkhusus untuk teman-teman yang di mes gitu Pak. Karena memang untuk teman-teman yang di luar mes agak susah gitu. Karena memang di sini kita gimana caranya kualitas tidurnya operator itu dari segi infrastruktur itu tercukupi agar memang tidurnya operator ini memang benar-benar nyaman kayak gitu. Dan mungkin kalau untuk rekan-rekan yang memang tinggal di luar itu kita cuma sebagai himbauan aja kayak gitu. Tetapi kalau di mes ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan agar kualitas tidurnya operator itu bisa tercukupi kayak gitu. Ya contoh lah ya, kita ngomongnya suhu yang biasa dikeluhkan rekan-rekan operator di mes kayak gitu. Oh Pak, suhunya itu terlalu panas, artinya tidur kita itu tidak terlalu nggak terlalu nyaman kayak gitu, nggak terlalu nyaman. Ya kita berusaha untuk melakukan perbaikan dari segi infrastruktur, ya gimana caranya suhu yang biasanya 31 derajat Celcius gitu bisa mencapai 27 derajat Celcius, dan bukan sesuatu yang mudah Pak untuk bisa bikin kenyamanan di kamarnya rekan-rekan operator tanpa menggunakan AC Pak ya, tanpa menggunakan AC setiap kamarnya. Ini kan mudahnya tuh, ya udah kasih aja AC setiap kamar biar nyaman kayak gitu. Ya tapi kan memang di saat memang itu kita lakukan, otomatis ada hal-hal lain di luar setelah itu yang harus kita pikirkan, maintenance dan sebagainya kayak gitu. Ya makanya banyak hal lah yang kita lakukan dulunya Pak. Tadi saya sempat menyimak masalah prosedur upload Pak ya, yang tadi disampaikan si Ponco seperti apa gitu. Tadi Mas Dery seperti apa. Jadi kalau Ponco tipikal orang yang memang saya udah yakin nih jam tidur saya itu aman kayak gitu. Akhirnya itu ya dia udah siap-siap dulu nih kerja gitu, baru di-upload kayak gitu. Kalau Dery ya memang dia harus memastikan dulu nih tidur saya ini aman atau enggak sih untuk berangkat kerja gitu. Jadi sebenarnya Pak, kita intinya jangan sampai rekan-rekan operator melakukan upload di perjalanan. Intinya seperti itu aja. Karena memang rekan-rekan operator kita selalu monitor Pak untuk di awal shift. Saya kalau bangun tidur itu yang saya buka OPA dulu gitu. Siapa aja yang udah upload, siapa aja yang memang bermasalah dengan uploadannya, siapa aja yang tiba-tiba WhatsApp saya nih, Pak Erik, ada anomali pada grafik tidur saya Pak Erik, banyak aktivitas di tengah tidur gitu, kayak permasalahan Dery tadi gitu kan, banyak aktivitasnya di tengah tidur. Saya juga nggak tahu tuh ada aktivitas apa di tengah tidur gitu. Dan iya makanya kita menyarankan ke rekan-rekan operator yang namanya upload jam tidur adalah yang lebih baiknya itu adalah bisa bangun tidur gitu Pak. Ya atau memang sebelum kita berangkat, seperti Ponco tadi kan sebelum dia itu berangkat tapi dia udah siap-siap. Ya jangan sampai nantinya bisa memang rekan-rekan udah terlanjur berangkat kerja nih dan di atas bis tiba-tiba ada notifikasi dari kita bahwanya Anda fatigue, tidak boleh bekerja gitu. Jadi kan memang kalau dulu Pak yang namanya fatigue itu kan memang masih bisa kerja tuh, ada ruangan fatigue yang memang kita siapkan, ada waktu tidur lah ya. Ada waktu dan ada ruangan khusus. Tapi kalau kita di sini Pak, kita tidak menyarankan rekan-rekan operator yang fatigue di awal shift, apapun jenis fatigue-nya, apakah memang itu fatigue gara-gara jam tidurnya itu kurang, atau fatigue gara-gara dia itu jam tidurnya oke, tetapi dia minum obat gitu, atau dia tidak minum obat tapi bermasalah gitu. Apapun jenis fatigue-nya rekan-rekan operator tidak diperkenankan untuk bekerja gitu. Dan kita pun juga tidak mau mendapatkan operator yang status fatigue di bandara gitulah. Ya makanya ya kita biar siap sedia sih Pak sebenarnya gitu. Memang rekan-rekan GL, rekan-rekan instruktur pun juga otomatis bisa memonitor Pak di HP-nya masing-masing kayak gitu. Ada namanya report GL gitu. Di sana teman-teman GL pun juga bisa ngecek siapa aja yang udah upload, siapa aja yang memang statusnya itu fatigue, siapa aja yang belum FTW, rekan-rekan GL ataupun instruktur bisa ngecek lah. Atau di saat memang bermasalah nih, ternyata tiba-tiba fatigue Mas Ponconya gitu, otomatis si Ponco wajib screenshot hasil grafiknya itu ke GL superiornya, atau memang langsung ke saya atau ke Pak Tommy gitu. Nah, kita lah nanti yang akan memberikan ultimatum, aman kayak gitu. Berarti memang ini sistem yang bermasalah.
oh ini memang non teknis nih, memang kamu benar-benar kurang tidur, kamu nggak boleh bekerja. Ini seperti itu Pak. Jadi memang ada konfirmasi dulu ke kita apakah memang dia siap untuk bekerja atau tidak gitu. Ya. Memang kita di sini tidak mau mendapatkan operator status statik di bandara. Ya, artinya teman-teman yang berangkat ke lapangan itu benar-benar sudah dinyatakan fit ya. Jadi nggak ada lagi konfirmasi, nggak ada lagi tadi silakan tidur. Nah, kalau tidur mending jangan berangkat ke lapangan, di mes dulu gitu ya. Oke. Apalagi tadi sudah ada 4 batalion, 4 batalion, ada Danyon, ada Denjaga, Den Bravo, dan juga Satgultor. Wah, ini luar biasa nih. Ini benar-benar kalau saya bilang tadi itu bagaimana membentuk selama 2 tahun, rupanya memang bukan sesuatu yang singkat itu ya, bukan sesuatu yang instan. Memang perlu kolaborasi semua pihak itu teman-teman ya. Baik dari sisi operator sendiri ataupun dari sisi manajemen. Jadi rupanya mungkin nggak tahu dari sisi operator mungkin mereka juga tahunya diingetin itu, padahal banyak banget ini Mas Ponce sama Mas Jerry, ada Yon Taifit. Aku tadi mikirnya Yon Taifit ini bahasa Cina, batalion pengintai fit to work. Wah, rupanya gitu. Kemudian ada Denjaga, ada Den Bravo sama Satgultor. Ya, menarik sekali emang sharingnya rekan-rekan untuk implementasi OPA ini di PAMA ABKL. Dan memang sekarang kan lagi diimplementasikan di beberapa set kita ya, di PAMA yang lain. Semoga perbincangan kita tadi itu menjadi inspirasi, menjadi cara atau sharing buat rekan-rekan semua ya di set yang lain. Jadi mungkin yang dirasakan tuh sama, mungkin di awal-awal nggak nyaman atau merasa diintai gitu kan. Rupanya juga ada ini Yantai fit itu, merasa diintai. Emang diintai Anda diintai memang, tapi diintai fit to work-nya kan gitu kan, dilihat fit to work-nya supaya pada saat kerja itu tetap fit di lapangan dan nantinya Anda dapat penghasilan, Anda dapat bekerja dengan nyaman dan juga aman. Saya rasa itu sih Pak Erik sama Mas Ponco dan Mas Jerry ya. Banyak banget yang kita bicarakan. Terima kasih sharingnya, luar biasa dan semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang baru menjalankan program OPA. Seperti itu. Nah di akhir tadi Pak Erik pesan ada yang mau disampaikan Pak Erik, ada di launch, mungkin silakan Pak Erik. Ya kalau saya Pak menghimbau kepada rekan-rekan operator call lah ya, call secara PAMA Indonesia Raya gitu. Ya jangan takut nantinya bisa memang rekan-rekan itu sebagai user dari OPA gitu ya, karena memang kita pun juga udah menjalankan ini dengan baik rekan-rekan operator yang di PAMA gitu ya, tapi kan memang segala sesuatunya butuh yang namanya penyesuaian penyesuaian dan contoh bisa memang saya mendapatkan rekan-rekan mutasian dari jobset lain. Contoh kemarin saya dapat banyak operator tuh dari Adaru gitu. Karena memang ini udah berjalan kontinu konsisten di ABKL dan awareness-nya pun juga udah terbentuk. Ya alhamdulillah rekan-rekan dari Adaru pun juga bisa menyesuaikan dengan cepat gitu dan selama ini tidak pernah mempermasalahkan gitu. Dan alhamdulillah lah jenis usia apapun yang udah 50 tahun dia pun juga udah bisa menyesuaikan dengan rekan-rekan yang memang udah lama di sini gitu. Dan untuk teman-teman jobset ya, teman-teman jobset yang jobset lain lah ya selain ABKL yang memang mau mengimplementasikan OPA, kita dari ABKL ada Pak bikin sebuah buku apa aja sih yang selama ini yang memang sudah kita lakukan di ABKL yang jadinya OPA ini bisa sukses di ABKL gitu. Karena kita yakin bahwasanya OPA ini nggak bakalan terrealisasi ke jobset lain. Kita ditantang seperti itu Pak kemarin Pak Firman. Ya. Kita tidak nggak bakalan kita launching ke jobset lain jika memang di ABKL itu nggak sukses gitu. Ya. Jadi alhamdulillah dan ini pun juga udah kita presentasikan ke BOD hasil dari proyek kita ini dan alhamdulillah dinilai sukses lah ya. Dan kesuksesan kita itu udah kita bikin dalam sebuah buku kayak gitu. Dan mungkin nantinya buku ini bisa teman-teman jobs lain cek di Epic gitu. Nanti akan kita masukkan ke sana. Ya jika memang ada yang mau cepat juga bisa komunikasi dengan kita rekan-rekan OTD ataupun dengan teman-teman safety ataupun dengan teman-teman IT gitu Pak Firman. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa. Rupanya ada buku kisah sukses, atau judulnya apa itu? Mungkin success story implementasi OPA gitu lah ya.
Opa Smart Safety, Pak. Ya, oke. Nanti teman-teman semuanya yang mau mendapatkan buku silakan hubungi Pak Erik gitulah. Nanti nomor saya taruh di bawah sini. Langsung kita hubungi. Oke, terima kasih. Itu bisa disaringkan ya ke rekan-rekan semua di set ya, Pak Erik ya. Ada biaya penggantian cetak atau gimana? Aman Pak, kalau untuk PAMA apapun. Oh Kita siap, berikan. kalau PAMA apapun siap. Ya, ya ABKL kan, apapun. Oh nggak tahu saya. Bisa kita lakukan. Oh bisa kita lakukan, siap. Apapun bisa kita lakukan, termasuk memberi buku untuk set lain yang mengimplementasikan OPA. Baik, terima kasih Pak Erik, luar biasa sharingnya, dan juga Mas Ponco, Mas Dery ya. Terima kasih udah bisa hadir di Ngobras kita pagi ini bersama Cakman. Semoga yang kita sharingkan bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, baik di PAMA ABKL dan juga PAMA seluruh PAMA Nusantara gitu. Apalagi yang khususnya yang mengimplementasikan OPA ini, Operator Personal Assistant ya. Oke, terima kasih rekan-rekan, terima kasih juga rekan-rekan yang sudah menonton di IG Optel Pamarsada dan juga di Lambi Komandan serta di YouTube Cakman. Semoga yang kita sharingkan bermanfaat buat kita semuanya. Saya Cakman, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang.